Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys. Oke, di sini kita berjumpa lagi dengan channel Belajar Baik. Di sini kita akan berwawancara dengan Bung Rahmat. Langsung saja ya, kita akan sharing bagaimana persiapan-persiapan yang harus dilakukan ketika mendaftar di Poltek. Perkenalan dulu Mas Rahmat. Perkenalkan, saya Rahmat dari kelas 3 Teknik Mesin. Sekarang udah semester 5, mau naik 6 ini. Lagi persiapan magang. Udah langsung aja Mas Ari. Oke, langsung aja ya. Pada pertama kalinya Mas Rahmat di SMK atau di SMA-nya dulu, gimana awal mulai cerita bisa tahu Poltek? Awal mula cerita tuh saya dari senior-senior saya di SMK. Soalnya banyak dari lulusan SMK saya yang melanjutkan ke Politeknik Gajah Tunggal. Infonya itu dari guru saya. Oh, dari guru ya? Ya, guru saya kebetulan dia mengajar di sini sebagai dosen. Dulu tuh kita pernah sempat diajar di semester 1 kalau nggak salah. Ada juga kayak contohnya tuh dosen-dosen yang ngajar juga yang sebelumnya jadi guru saya di SMK kayak Bu Suse ataupun Pak Tomo. Oh, jadi gurunya Mas Rahmat itu ngajar di Politeknik Gajah Tunggal. Ya, Ini mengajar. ngomong-ngomong Mas Rahmat dari mana sekolahnya nih? Belum dikasih tahu. Oh, kalau saya sekolah dari masih sekitaran Tangerang ya, masih sekitaran Kabupaten Tangerang di SMK Penerbangan Dirgantara. Oh, luar biasa Ya. penerbangan Dirgantara. Oke, lanjut. Jadi Mas Rahmat mendapat informasi dari gurunya. Yang kedua, sebelum mendaftar di Poltek, apa saja yang perlu diketahui untuk Mas Rahmat sendiri supaya kita yakin daftar di Poltek gitu? Kalau yang pertama sih karena informasi-informasi yang dibutuhkan kalau untuk mendaftar di Poltek tuh yang pertama kita harus tahu persyaratan apa aja nih. Pertama ada persyaratan administrasi, kedua juga menyesuaikan dengan jurusan yang kita mau. Jadi ini di sini ada 3 jurusan kayak industri, elektro dan mesin. Iya. Biasanya tuh ada kriterianya, kayak misalkan nanti misalnya mas-masnya mau daftar ke jurusan mesin, nanti dari SMK-nya atau dari SMA-nya jurusan apa aja yang keterima kira-kira di jurusan tersebut. Berarti penting nih teman-teman, harus dipersiapkan jurusan yang mau diambil, kira-kira SMK-nya jurusan apa, nanti di sini jurusan apa ya? Iya. Ada ketentuannya ya? Ada ketentuannya. Nggak boleh sembarangan. Iya, nggak boleh. Kayak misalkan contohnya kayak jurusannya kesehatan ya, Iya. SMK kesehatan. Setahu saya di informasi terakhir tuh Nggak ada. nggak ada buat lulusan dari SMK kesehatan buat melanjutkan ke Politeknik Gajah Tunggal. Iya. Jadi kayak linear ya, dari ya linear. linear. SMK-nya misalkan Mama tadi penerbangan, di sini ngambil mesin. Oh, masih nyambung. masih nyambung itu teman-teman. Kalau SMA IPA apa IPS sih? Kalau SMA setahu saya IPA. IPA. Eh, Teman-teman yang dari SMA dari jurusan IPA nanti bisa mendaftar. Tapi kalau IPS mohon maaf ini belum bisa kalau gitu. Oke, itu persyaratan yang harus diketahui adik-adik sebelum mendaftar di Poltek. Terus selain persyaratan, kira-kira informasi apa saja yang harus diketahui adik-adik nanti? Coba dijelaskan Mas Mamat. Informasi informasi yang harus diketahui kita sebelum mendaftar di Poltek nih. dari yang saya tahu ya, Iya. yang terakhir saya mendaftar tuh informasinya kayak administrasi, kayak surat-surat kayak akte dari kakak, terus misalnya udah punya KTP, terus sama misalkan raport terakhir biasanya. Ada perbedaan nggak yang lulusan baru lulus sama yang udah lulus sebelum-sebelumnya? Oh, misalkan kayak ini ya gap year ya, Iya, dan misalkan udah berapa tahun lulus gitu ya, iya, sama aja sih mas, bersama. sama aja. Cuman mungkin kalau lulusan yang baru mungkin mereka ijazahnya belum keluar ya. Iya, belum keluar. Tapi misalkan lulusan yang udah lama, mungkin udah setahun atau 2 tahun setelah lulus dari sekolahnya, itu biasanya mereka udah punya ijazah sih, udah keluar biasanya. Berarti kayak saya dulu, saya kan baru lulus, nggak ada ijazah. Nah, Nanti yang Mas Mamat dulu udah mendaftar berapa kali? saya udah mencoba sebanyak 3 kali sih. Yang 3 ketiganya kali? alhamdulillah lolos. Alhamdulillah. Luar biasa, jadi masih rezekinya Bang Rahmat. Itu informasi ya, dipersiapkan ya dokumen-dokumennya yang dirasa adik-adik masih perlu dipersiapkan, apa ijazah Sama kakak. dilegalisir jangan lupa. Oh iya, legalisir dari SMK dipersiapkan. Kembali ke topik,
setelah Mas Rahmat mengetahui informasi, kemudian ketika mau masuk politeknik pastinya kan ada seleksi. Iya. Persiapan apa saja yang harus kita siapkan supaya nanti adik-adik bisa lancar dalam menghadapi seleksi. Oke? Persiapan sih yang paling pertama kalau dilihat dari apa namanya seleksinya kayak ada yang pertama kan administrasi. Tadi kan ya. udah tuh kayak surat-surat segala Dilengkapin macam. semua ya? Ya, dilengkapin. Terus sama nanti yang kedua ada tes tertulis. ya. Di sini ada 3 mata pelajaran nih kayak matematika, fisika, sama bahasa Inggris. Untuk bobot soalnya saya lupa ya, tapi kalau nggak salah ada minusnya. Ya, jawab ini Misalkan salah. salah minus. Oh, iya. Misalkan nggak dijawab 0, misalnya dijawab dapat plus berapa. Oke. Terus nanti tes berikutnya ada tes fisik ya. Semapta ya. Smapta, jasmani. Di situ nanti sebelumnya dicek dulu kondisi badannya. Sehat apa enggak dulu? Ya, secara visual. Nanti kayak dicek apa namanya, ada tato apa enggak, ada bekas-bekas luka apa enggak. Anatominya ya dicek semua ya. Ya. Nanti setelah itu beres, nanti langsung ke lapangan untuk melaksanakan tes jasmani. Apa saja sih yang ada di Tes jasmani kayak seperti lari 12 menit apa 10 menit gitu saya lupa. Terus ada push up, ada sit up, ada shuttle run. Sejauh itu sih untuk tes Fisiknya matanya fisiknya. Terus habis fisik apa lagi? Nanti ada tes wawancara. Wawancara ya. Tes wawancara nih di sini mas-mas atau mbak-mbak sekalian nanti ketemu sama si interviewnya. Kalau saya sih pengalaman saya 2 orang. Yang pertama dari dosennya langsung, dosen Politeknik Gajah Tunggal. Terus yang kedua dari biasanya orang-orang plant, orang-orang pabrik. Nanti ya ditanya-tanya hal-hal dasar sih. Yang perlu dipersiapkan sih mental kalau di bagian tes wawancara. Nanti untuk wawancaranya nanti kita bisa buatkan konten berikutnya Ya, lagi Mas, untuk mendetailkan tentang betul. bagaimana wawancara yang baik dan benar. Nanti oke lanjut Mas setelah wawancara. Nanti wawancara, setelah itu tes kesehatan kedua. Kesehatan. Tes Psikotes ya? Oh ya, psikotes. Psikotes. Nanti di sini mas-mas di tes kayak tes krepelin, tes koran. Ya, terus ada tes menggambar. Ada juga tes apa sih namanya? Banyak sih ya di YouTube. Ada lah, ya. Psikotes. Ya. Bisa juga belajar dari YouTube, Atau akun-akun buku ya? YouTube. Ya, buku. Terus yang terakhir itu tes kesehatan. Kesehatan dicek apanya Mas? Dicek yang mungkin mas-mas yang sering ngerokok, Riwayat riwayat penyakit ataupun punya bawaan kelainan ataupun itu nanti ketahuan di situ. Oh, Mas Rahmat alhamdulillah ini. Alhamdulillah lolos. Ya. Berarti saya masih sehat. Alhamdulillah. Pokoknya intinya kalau tes kesehatan badannya sehat, insya Allah lolos ya. Ya. Oke, seleksi disiapkan semuanya itu udah dijelasin tadi. Nanti kalau kedetailan dari perseleksinya bisa kita bedah per satu persatu nanti di konten berikutnya. Itu awal gambaran seleksi dipersiapkan, jangan lupa. Kemudian setelah kita mengetahui step by step persiapan seleksi yang harus dipersiapkan, sekarang nih coba Mas Rahmat kita tanyain bagaimana perjuangannya dalam menghadapi seleksi itu. Apakah Mas Rahmat ada kendala atau gimana? Langsung aja kita tanya. Gimana Mas Rahmat? Kalau saya sih karena mendaftar untuk yang ketiga kalinya ya, baru masuk ya. Iya, ketiga kali ya. Ya di situ pasti inilah banyak perjuangan di situ. Perjuangan saya kayak ngurus surat-suratnya lagi, terus menunggu untuk untuk tes berikutnya lagi. Di situ karena tes pertama saya gagal di administrasi. Untuk tahun berikutnya, tahun keduanya saya mempersiapkan diri untuk tes bukan administrasi, maaf, tes tertulis. Saya mempersiapkan diri untuk belajar lebih dikuatkan lagi untuk materi-materi yang kira-kira Sulit ya. ya mas-mas atau mbaknya masih kurang untuk dikuatkan lagi. Biasanya kalau ada teman-teman juga yang sama-sama mau daftar itu enak itu biasanya, barengan dibikin grup belajarnya, bareng-bareng belajar.
Terus untuk berikutnya saya kan gagal di wawancara. Ya, wawancara di situ ya mungkin saya masih gugup atau gimana gitu. Jadi untuk mas-mas sama mbak-mbaknya sekalian mohon dipersiapkan lagi untuk mentalnya segala macam. Jadi nggak gugup saat ditanya. Terus sama jangan lupa tahu ini sih apa namanya latar belakang Politeknik Gajah Tunggal. Latar belakang. Ya, biasanya kadang-kadang suka ditanya. Oke. Mas Rahmat ini alhamdulillah sudah punya pengalaman sampai 3 kali mendaftar. Alhamdulillah yang ketiga kalinya ya. Alhamdulillah menjadi rezekinya Mas Rahmat. Jadi Ya. untuk teman-teman nih, pesan teman-teman yang baru mendaftar sekali, dipersiapkan dengan semaksimal mungkin. Untuk saya ini dulu awal Mas, angkatan 2020 pertama kali daftar, alhamdulillah langsung keterima dengan persiapan hampir sama dengan Mas Rahmat itu dijelasin. Kemudian setelah kita tahu step-stepnya, seleksinya, kemudian di Politeknik Gajah Tunggal ini Mas, sampean apa sih kira-kira yang menjadi kebanggaan tersendiri bisa menjadi keluarga Politeknik Gajah Tunggal? Gimana untuk adik-adik nanti dia biar tahu ternyata kuliah di Politeknik Gajah Tunggal itu seperti ini, gini-gini. Coba Mas Kalau dijelaskan. kebanggaan saya sendiri sih karena tujuan saya untuk mencari perkuliahan atau tempat kuliah yang gratis dan juga bisa langsung kerja. Ini Politeknik Gajah Tunggal sangat-sangat ini sih, masuk sini tuh membanggakan lah. Jadi saya meringankan beban orang tua kan, karena di Politeknik kan kita mendapat beasiswa ya Mas ya. Iya, beasiswa. Di situ kan ada uang saku, terus sama kupon makan, seragam juga gratis. Iya, sepatu juga dapat dari atas sampai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Alhamdulillah. Terus sama alat tulis ya? Alat tulis juga. Alhamdulillah. Ya. Nanti wisuda juga gratis ya? Wisuda insya Allah gratis. Masya Allah. Sama setelah nanti kita lulus nanti ditempatkan langsung. Iya. Ini teman-teman perlu digarisbawahi, teman-teman harus paham betul kenapa mendaftar di Politeknik Gajah Tunggal. Politeknik Gajah Tunggal itu sekolahnya gratis, lulus langsung kerja. Dan nanti di sini dibayar semua, gratikum, seragam, alat tulis, semuanya komplit. Jadi teman-teman nggak usah ragu lagi mengapa mendaftar di Politeknik Gajah Tunggal. Nggak usah mikir habis berapa biayanya. Ya. Karena selama ini sampai sekarang detik ini ya, kita nggak pernah dipungut biaya untuk biaya apapun, nggak pernah, alhamdulillah. Dan nanti insya Allah kita wisuda lulus juga nanti gratis, nggak ada biaya pungutan. Jadi itu teman-teman ya, di garis bawahi apa sih yang harus teman-teman ketahui tentang Politeknik Gajah Tunggal. Untuk kemudian sistem belajar nih Mas di sini Mas, kira-kira sharing buat adik-adik belajar gimana sih di Politeknik Gajah Tunggal itu, apa aja yang dipelajarin, terus bagaimana suka dukanya di kuliah di sini gitu. Nanti adik-adik biar nggak awam banget tentang Politeknik Gajah Tunggal. Oke Mas. Kalau belajar sih kita ini ya untuk sistemnya itu dari mulai simpelnya absensi gitu ya. Iya. Kita mengikuti kayak orang-orang kerja sih. Orang kerja. Ya, jadi kayak masuk di sini kita absen paling lama tuh 6.45. Terus untuk pulang jam 4 sore dan untuk istirahat juga dari jam 11 sampai jam 12 untuk hari Senin sampai Kamis. Tapi untuk hari Jumat di sini kita istirahat jam 11.30 sampai dengan jam 1. Karena ada Jumatan. Iya, ada Jumatan. Untuk sistem belajarnya sendiri sih ya kalau mas-mas atau mbak-mbaknya yang berasal dari SMK dan juga linear dengan jurusan yang dipilih nggak beda jauh sih. Ya beda jauh. Ya. Paling kayak materi-materi disampaikan lebih advance lagi, lebih naik lagi levelnya. Soalnya kan kita di sini kan D3 diploma ya. Iya. Karena kita yang bakal kita pelajari nanti lebih dalam lagi dari materi-materi sebelumnya dari SMK. Kayak untuk di jurusan mesin di sini kita mungkin mas-masnya yang dari SMK-nya belum ada mesin CNC, di sini udah ada mesin CNC. Jadi teman-teman bisa nih buat pos-pos. Oke, itu ya teman-teman gambaran secara umum belajar di Politeknik Gajah Tunggal itu apa saja, gimana saja, udah tadi dijelasin. Kemudian ini pesan dari Mas Rahmat sendiri untuk adik-adik
supaya mereka benar-benar yakin bisa keterima di sini dan lebih semangat, Mas? Pesan dari saya sih, jangan lupa untuk selalu berdoa, minta doa sama orang tua, misalkan yang dari merantau dari jauh-jauh, jangan lupa dipersiapkan diri, dipersiapkan uang, dipersiapkan segala macam lah untuk dipermudah nanti selama mengikuti tes di Politeknik Gajah Tunggal ini. Dan juga yang paling penting, misalkan gagal, jangan ini mudah menyerah, terus mencoba terus. Misalkan emang masih umurnya atau waktunya masih bisa, terus dicoba terus, karena kalau misalkan sudah rezekinya mas-mas atau mbak-mbak itu nggak bakal kemana sih. Mantap banget itu. Mantap banget nih pesan-pesan dari Mas Ahmad di kita Jebar Resapi nanti direnungkan. Itu adalah motivasi dari Mas Ahmad. Semoga pada video kali ini bermanfaat. Amin. Semangat ya, jangan mudah menyerah. Go. Kapan-kapan nanti kita ketemu lagi di konten-konten berikutnya. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.